Jadi itu yang Bosman melihat ya, ada sesuatu yang sebenarnya agak ganjil di peristiwa Rempang ini. Yes, saya mungkin orang yang konsisten mengatakan bahwa 2024 tidak ada pilpres. Jadi menurutku kalau nanti ini ada pilpres, Pak Jokowi masih manggung nih, gitu. Bisa lewat anaknya, bisa lewat orang pilihannya, atau dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di suara Anda. Baik, kali ini kita akan mereaksikan video yaitu di channel Abraham Samad Speak Up. Jadi beliau mengundang Bosman Mardigu, di mana Bosman Mardigu mengungkapkan ya tentang konflik yang terjadi di Pulau Rempang. Bosman mengatakan bahwa secara intelektual intelijennya konflik yang terjadi di Pulau Rempang ada dampak yang akan terjadi di Pilpres 2024. Bisa saja Pilpres 2024 tidak terjadi atau bisa saja pemerintah menunda. Karena menurut Bosman, konflik ini sengaja diciptakan supaya bisa menjustifikasi bahwa kondisi Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Dan bisa saja bukan hanya konflik Rempang, bisa saja muncul yaitu gejolak-gejolak di berbagai daerah lainnya. Ini adalah salah satu contohnya. Baik, untuk lebih jelas, langsung saja kita lihat podcast bersama Bosman Mardigu di channel Abraham Samad Speak Up. Di tengah-tengah sebentar lagi kita melakukan perhelatan Pilpres. Apakah tidak ada spekulasi ke arah sana bahwa tragedi Rempang ini seolah-olah atau ada kemungkinan bagian dari skenario untuk menciptakan sesuatu yang saya juga nggak mengerti, yang ada kemungkinan mungkin punya motif-motif lain di dalam rangka Pilpres. Ini yang baru saya mau omongin barusan, bahwa entah bagaimana, saya mungkin orang yang konsisten mengatakan bahwa 2024 tidak ada Pilpres. Ini menarik. Konsisten. Karena sampai detik ini ya? Sampai detik ini. Nah, jadi menurut Bosman, konsisten bahwa 2024 tidak akan ada Pilpres. Karena kita bisa lihat ya, dengan apa yang terjadi sekarang seperti kasus konflik yang terjadi di Rempang Galang. Dan juga barusan juga saya dapat info bahwa terjadi dan terbakarnya kantor Bupati Pahuwato di Gorontalo. Semakin menjustifikasi bahwa bisa saja bahwa pemilu 2024 tidak akan terjadi dan bisa saja Jokowi menjabat kembali. Data tidak menunjukkan ke arah sana. Walaupun KPU seolah-olah hebat nih memajukan. Iya. Jadi dengan angka 125 triliun anggaran untuk Pilpres, dan anggaran itu tidak murah karena belum turun semua. Apa yang terjadi dengan chaos masyarakat ini akan dibuat dalil bahwa perpanjang 3 tahun deh atau perpanjang 2 tahun deh, gitu ya, gitu. Itu tuh bahasa Jawa tuh masih dalam hati tuh saya getem-getem, aku masih nggak percaya gitu ya. Jadi saya tidak anti pemerintah saat ini. Saya tidak anti pejabat saat ini. Kebijakannya kadang-kadang saya kritik. Kebijakan, gitu ya, yang pro oligar terutama. Tetapi kita melihat sekarang kecenderungan, gitu ya. Kok gelisah sekali dia untuk turun. Tapi ada hal yang menarik, dia ini populer. Karena 80% ke atas kesukaan masyarakat terhadap dia. Sementara kalau pengalaman kita kepuasannya. Nah, sementara kalau kita lihat di dunia politik di seluruh dunia, atau bukan di Indonesia aja, biasanya seseorang di 1 tahun masa akhir jabatan tuh kena yang namanya lame duck effect. Efek bebek lumpuh. Jadi semua pemimpin di injury time ya, begitu ya? Di injury time. Jadi contoh bebek lumpuh itu misalnya di pemerintahan yang lalu Pak SBY gitu ya. Di tahun 2004 begitu dia menjabat, itu kalau misalnya dia manggil siapalah, nama konglomerat lah, Franky Wijaya lah, Antoni Salim, itu jam 2. Itu jam 12 sudah nunggu.
Bener nggak? Oke. Tapi begitu 2 tahun sebelum masa jabatan, mungkin kalau dia manggil beberapa orang, saya nggak sebut nama, ada yang masih di luar negeri lah, tunggu besok lah, ada alasan, gitu ya. Nah, sama zaman Obama begitu, zaman Clinton begitu, zaman Trump begitu, last minute itu udah Kabur semua. ada hal yang dijaga. Beda dengan Pak Jokowi. Last minute siapa mau panggil jam 2, jam 11 kalau perlu dia bertenda di sana untuk tidak meleset datang jam 2 gitu. Dia tidak kena lame duck effect. Si siapa nih? Pak Jokowi. Oke. Dan ini powerful sekali karena jarang pemimpin seperti itu. Gitu ya, jarang. Nah, efek lame duck ini yang tidak berefek pada dia membuat jadi terpikir, kalau dia diperpanjang 3 tahun, siapa yang protes? Yang 20% kan? Kira-kira, bener nggak? Yang itu berbeda platform politik. Atau kalau gue mau jadi wakilnya Pak Prabowo, gue cawapres, siapa yang mau ngelawan? Nah, masalah survei kepuasan katanya Jokowi 80%, puas terhadap pemerintah Jokowi selama Jokowi memimpin, bisa saja survei itu memang dipesan supaya nanti di saat Jokowi menjabat lagi, misalnya terjadi penundaan pemilu dan Jokowi menjabat 2-3 tahun lagi, jadi ada semacam legitimasi ya untuk membenarkan bahwa memang dari masyarakat aja masih menyukai, masih merasa kepuasan terhadap Presiden Jokowi. Padahal bisa saja yang disampaikan Bosman dari survei 80% tingkat kepuasan masyarakat terhadap Jokowi bisa saja pesanan. Cuma tujuannya dengan adanya survei tersebut, nanti di saat Jokowi ingin menunda pemilu dan dia menjabat lagi, jadi ada bukti bahwa ini memang rakyat puas terhadap kinerjanya, ya patut dilanjutkan. Jadi untuk semacam melegalisasi suara kepuasan dari masyarakat. Jadi menurutku kalau nanti ini ada pilpres, Pak Jokowi masih manggung nih, gitu. Bisa lewat anaknya, bisa lewat orang pilihannya, atau dirinya. Ini analisis Bosman berdasarkan pengetahuan intelijennya. Pasti. Jadi Bosman juga mengatakan ini analisa Bosman menurut analisa pengetahuan intelijennya. Dan kalau kita lihat memang ya, yang katanya Jokowi tidak cawe-cawe itu bohong sekali. Ini adalah bentuk cawe-cawe dari Jokowi. Jadi udah jelas ya cawe-cawe Jokowi di mana. Jadi dia tidak pingin kekuasaannya nanti, keberlanjutan pemerintahan Jokowi ya ada di Prabowo. Jadi bisa saja memang nanti itu Jokowi jadi wakil Prabowo atau Prabowo punya calon wakil dari Gibran anak Jokowi. Kegelisahan ini sudah lama. Ini informasi intelijen ya Bang? Pasti, karena kan kita melihat psychological faktornya atau psikometrinya kita ukur. Psikometrinya, gitu ya. Jadi itu yang Bosman melihat ya, ada sesuatu yang sebenarnya agak ganjil di peristiwa Rempang ini. Yes. Ini terpisah ya, masa peristiwa Rempang adalah ada kasus terduga korupsi yang dibungkus, kemudian penyalahgunaan tempat, terus fungsi, terus ada investasi asing, terus tindakan pemerintah yang menggunakan aparat menyakiti warganya sendiri. Itu kan bertumpuk-tumpuk ini kalau sekarang ini kan, gitu. Gitu. Jadi saya pikir ini harus clear kita ngelihatnya nih. Oke, kalau begitu menurut Bang Bosman bahwa sebenarnya tadi kan ada ketidakyakinan atau keyakinan bahwa di 2024 kalau menurut kacamata intelijen Bosman bahwa belum terlalu yakin akan terlaksananya pilpres ya dengan melihat kondisi-kondisi seperti sekarang ini. Oleh karena itu, apakah tidak bisa dibaca dari segi intelijen bahwa peristiwa Rempang ini adalah bagian dari skenario untuk bisa menjustifikasi tentang adanya penundaan nanti? Jadi ada unfinished business. Yang kalau 2024 ini harus berakhir. Unfinished business itu bisa membuat baju oranye. Bertulisan KPK tentunya. Dan hal seperti ini
kalau pemilu ini tidak ditunda, jadi menurut Bosman Mardigu, kalau misalnya nanti pemilu terjadi dan menjabat presiden yang baru, maka akan ada yang pakai baju oranye karena banyak sekali kasus-kasus terjadi seperti kereta cepat, kasus lainnya ini terjadi Rempang, pasti nanti akan banyak baju-baju oranye. Jokowi meninggalkan masalah di masa lalunya. Bisa saja pemerintah yang baru ya mentersangkakan, menangkap orang-orang yang bermasalah di pemerintahan Jokowi. Bahkan Jokowi pun bisa terancam. Tujuan pemilu ini ditunda sehingga Jokowi bisa menjabat 2-3 tahun lagi. Jadi menurut Bosman untuk membersih, yaitu di mana ada masalah-masalah di proyek-proyek strategis seperti kereta cepat ya, yang kita lihat sekarang masalah Rempang. Mungkin dia minta 2-3 tahun untuk membersihkan IKN lah, membersihkan Labuan Bajo lah, membersihkan Mandalika lah, membersihkan kereta cepat, membersihkan bandara yang nggak ada isinya, membersihkan BUMN yang dikasih semua proyek tapi semua proyeknya rugi gitu ya. Terus terakhir Rempang yang mencederai hati gitu ya. Itu umurnya banyak. Tapi kalau dikasih 3 tahun lagi dari sekarang, dia bisa bersihkan. Itu yang menurutnya mungkin kalau dikasih 3 tahun lagi soft landing gitu. Tapi kalau 2024 hard landing. Jadi kalau ini di-create untuk sebagai ketidakstabilan dan membuat ini adalah tool untuk pembenaran, untuk menunda, ya monggo. Saya tidak heran. Dan saya pun nggak protes di jalanan. Gitu. Kenapa? Karena ini kan melanggar konstitusi sebenarnya. Kondisi darurat tersebut ada pasalnya juga. Negara dalam keadaan darurat, bener kan? Darurat uang kek, darurat apa kek gitu. Nanti tidak ada pejabatnya kan? Nah, dia ditunjuk oleh MPR sebagai pejabat sementara gitu. Kan presiden mandataris MPR. Teman juga kan MPR. Cocok lah itu. Oke, jadi itu spekulasi yang bisa terjadi spekulasi. Jadi kita bicara gini, saya di dalam dunia intelijen itu kita selalu namanya threat analysis. Jadi kita melihat apa-apa dari ancaman dulu. Dari threat analysis. Kalau dunia ini bener nyaman damai, artinya intelijen bekerja. Tapi kalau di dunia ini penuh chaos segala macam, artinya intelijen nggak kerja. Jadi kalau banyak kayak gini, ini pasti intelijen yang kedodoran. Ini kan banyak Rempang dan lain-lain sebagainya, banyak masalah nih. Berarti dunia intelijen Indonesia tidak bekerja dengan baik. Tidak bekerja atau dia mengerjakan. Oke, kalau begitu dalam kasus Rempang ini, kalau kita mencoba meneropong, who's benefiting? Siapa yang diuntungkan? Teman-teman lah yang tahu. Jangan kita. Ini kita perlu mendapat ilmu nih, dapat bocoran intelijen dari seorang Jangan, kita nggak membuat critical mind mereka berpikir. Saya pengen anak-anak muda, remaja yang ini kritisnya keluar dengan data ini. Oke, kalau begitu saya coba. Apakah yang diuntungkan pemerintahan Indonesia atau para oligarki Indonesia yang punya hubungan bisnis dengan China? Iya aja gitu deh. Gampang kan? Gitu. Kira-kira mana tuh? Kemungkinan adalah para oligar dan pejabat yang disponsori oleh Tiongkok. Udah gitu aja. Nah, ini jadi pertanyaan ya, tanda tanya ke kita. Kenapa proyek di Pulau Rempang yang Sinyi Group itu terlalu diburu-buru ya. Pokoknya tanggal 28 Oktober ini harus segera dikosongkan dan harus segera memang MOU, kesepakatan dengan investor. Jadi dalam hal ini saya menganalisa bahwa kalau seandainya pemilu nanti jadi Pilpres 2024, bisa saja memang kepentingan-kepentingan oligarki ini ada kaitannya dengan pendanaan, yaitu salah satu capres pemilu dari hasil kepentingan dari investor ini demi mendanai kepentingan Pilpres 2024. Mungkin Anda bisa menebak siapa ya, mungkin salah satu calon yang bisa melanjutkan keberlanjutan dari pemerintah sebelumnya. Baik, silakan Anda beri pendapat dan komentar Anda. Kita akan ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.